Di kampus kita yang peduli lingkungan, kampus memiliki inisiatif yang menarik untuk menunjang konsep Go Green, yaitu air isi ulang. Kampus telah menyediakan mesin air isi ulang di seluruh kampus yang memungkinkan kita untuk mengisi ulang botol dengan air segar dan air bersih. Dengan menggunakan air isi ulang, kita tidak hanya mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, tetapi juga mengurangi limbah plastik yang mencemari lingkungan. Banyaknya keuntungan yang diberikan oleh air isi ulang di kampus menjadikan fasilitas ini sebuah peran penting di kampus UMN. Oleh karena itu, saya bertanya-tanya, bagaimana performa dan pengelolaan air isi ulang di kampus UMN selama ini? Mari kita langsung tanyakan pada warga kampus UMN. Aku Gabriela Kisafanya. Saya Alia Zahra. Saya Nathan Kevin Santoso. Saya Sita. Saya Junaidi. Saya Siti Anita. Saya Abraham Gustafito. Saya Brand Bintang. Saya Sabar. Adanya alat refill air minum di kampus itu sebenarnya membantu banget kalau misalnya kita bawa botol minum sendiri. Ya sangat baik karena udah difasilitasin dan buat ya pasti kan semua orang perlu kan, dan ya sangat baik. Sebenarnya fasilitas yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya, karena kita juga bisa lihat kan banyak dosen, banyak mahasiswa yang ke kampus tuh bawa tumbler gitu ya, bawa botol minum sendiri gitu. Bagus sih, karena kan jadi kita nggak perlu beli air lagi, dan kalau kepepet bisa langsung isi ulang gitu. Adanya fasilitas air minum yang diberikan oleh kampus sangat membantu mahasiswa, terutama mahasiswa yang biasanya berkegiatan UKM sampai malam hari. Menurut saya sangat bagus dan sangat membantu bagi khususnya kami ya sebagai security di sini yang membutuhkan fasilitas air tersebut. Menggunakan. Semua anggota saya hampir seluruhnya menggunakan fasilitas tersebut. Aku pernah pakai fasilitas ini. Pakai bahkan dari dispenser yang gedung B, gedung C, dan gedung D itu aku pakai semua. Kalau dari saya sendiri itu terkadang pakai, cuma ya gitu deh, karena emang kan penggunanya banyak juga, nggak cuma saya sendiri, jadi ya kadang-kadang kehabisan. Cuma kalau misalkan memang air minum yang dibawa dari rumah itu habis, biasanya sih refill. Nggak sering, pernah iya, tapi nggak terlalu sering. Manfaat mengisi air di tempat ini ya, di refill station ya jelas yang pasti menghemat karena nggak perlu beli air minum dalam kemasan. Yang kedua juga jadinya mengurangi sampah plastik tepatnya ya, sampah plastik sekali pakai. Saya dengan adanya minum gratis itu lebih bermanfaat, terutama untuk menghemat biaya ya, karena kebanyakan mahasiswa kan juga bawa minum sendiri pakai botol yang kita beli sendiri gitu, jadi bisa diisi ulang gitu, atau semisal kita beli di kantin, botolnya pun kalau udah habis airnya bisa diisi ulang, jadi tidak perlu keluar uang lagi. Manfaatnya sih sama, jadi sama-sama untuk menjaga lingkungan di kampus juga kan. Kalau misalnya kita pakai botol plastik, kebanyakan beli aqua. Kalau misalnya pakai fasilitas air ini yang dari fasilitasin, jauh lebih baik untuk untuk uang saya, untuk environment, dan positifnya lebih banyak sih menurut saya. Jadi ya sangat baik. Yang terpenting adalah hemat yang pertama ya, karena gratis. Yang kedua juga kalau menurut kami lebih mungkin lebih higienis, karena kami yakin bahwa apa yang sudah masuk ke UMN itu melalui ya quality control dari pihak UMN ataupun dari vendornya. Aku pakai fasilitas ini, pas ku minum, airnya cukup berbeda ya rasanya dengan brand-brand air yang tentunya mungkin buat kita sering kita minum ya. Jadi airnya menurutku kurang fresh gitu sih. Sebenarnya lebih sering habis airnya, jadi nggak bisa gitu. Kalaupun bisa tuh kecil sekali, jadi nggak keisi juga gitu, nggak keisi penuh. Pas mau ambil sedang haus-hausnya ternyata habis, harus isi ulang, harus nunggu lagi. Kadang-kadang nggak ada isinya gitu, jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, berarti banyak pakai, tapi mungkin lebih baik jika sering diisi ulang. Awal-awal itu
karena aku baru pakai dispenser itu aku kayak fine aja sih. Cuman karena lama-lama karena udah keseringan jadi tahu kan sebenarnya dispenser itu tuh kayak sering habis airnya. Mungkin kalau misalkan pengalamannya sendiri dari ngambil air minumnya itu ya pasti dialami semua mahasiswa BUMN sih, yaitu ya gampang kehabisan. Jadi karena memang penggunanya juga banyak seperti yang tadi saya katakan, terus habis itu mahasiswanya juga banyak, tapi fasilitasnya itu mungkin cuma ada di beberapa titik, jadi itu juga bikin kayak gampang kehabisan mungkin kayak gitu. Pengalaman saya selama ini kan pernah mengambil hanya sekali untuk air gratis tersebut, itu karena ya waktu itu cuma 1,5 semester di UMN, habis itu pandemi jadi pulang ke kota, jadi nggak menikmati fasilitas itulah gitu. Cuman beberapa waktu yang lalu sempat setelah balik ke sini lagi, terus sempat sekali menggunakan, dan saat itu juga detik-detik terakhir airnya habis gitu. Pengalamannya sih kadang tuh airnya ada, kadang tuh airnya kosong, jadi gitu. Saya nggak tahu apa masalahnya ya dengan air yang keluar tuh kayak misalnya sedikit sekali, tapi kalau itu bisa dipecahkan gitu dan airnya lebih lancar, saya rasa fasilitas yang sudah ada itu jadinya nggak sia-sia gitu. Mungkin kalau saran dari saya sendiri itu karena memang penggunanya kan di UMN juga fasilitas air itu juga banyak kan. Mungkin saran untuk UMN-nya mungkin bisa ditambah untuk titik-titik kayak dispensernya dan penambahan jumlah airnya kayak gitu sih, dan lebih sering diganti gitu, lebih rutin dan cepat untuk diganti kayak gitu. Saran untuk fasilitas air di UMN menurut saya ya kalau nggak salah ingat itu tuh ada jamnya, diisi jam berapa, nanti jam berapa habis gitu. Mungkin habisnya dilamain gitu, mungkin sekitar jam 10 malam baru airnya itu nggak dialirkan kembali gitu. Misalnya meningkatkan penggunaan fasilitas di sini, pastinya tolong isi ulang lebih cepat, dan mungkin perhatikan itu ada tempat-tempat yang lebih perlu diisi lebih sering daripada yang lain. Itu aja sih. Saranku untuk fasilitas ini mungkin diperbanyak lagi spot-spot dispensernya, jadi biar memudahkan teman-teman yang berkegiatan baik di gedung A, B, C untuk bisa lebih mudah kalau mau isi ulang air. Harus sering-sering dicek, jadi kalau misalnya tiba-tiba butuh banget gitu, harus jadi airnya ada gitu. Kadang airnya suka nggak ada, jadi harus sering dicek sama kampus. Sarannya yang pertama untuk galonnya itu aku kan pernah lihat ya, ada petugasnya yang ngisi ulang galonnya, jadi ditaruh yang baru. Itu kayaknya lebih sering aja sih, soalnya untuk di gedung saya terutama itu tuh kan kantin, banyak yang suka ngambil gitu, jadi cepet habis. Jadi mungkin intensitas atau enggak keseringan diganti galonnya dengan yang baru itu perlu lebih seringin lagi gitu sama petugasnya. Di D juga sama, dan untuk di B mohon banget diadain lagi dispensernya karena sekarang udah hilang gitu. Harusnya ditambah lagi lah, lebih banyak lagi biar mahasiswa dan yang lain bisa lebih banyak lagi menggunakan fasilitas di kampus. Nama gue Jefferson Suhendri, gue dari jurnalistik angkatan 2022. Jadi tugas gue di sini sebagai kameramen. Halo, perkenalkan nama saya Vito Dimas Rianto dari jurnalistik B angkatan 2022. Di matkul ini saya bertugas mencari narasumber untuk diwawancarai bersama teman saya Clara. Lalu ngebantu nge-tag video juga untuk memenuhi kebutuhan kelompok kami. Itu aja. Kasih. Halo, kenalin namaku Clara Julia Tri Cornelia Nimbulu, panggilanku Clara. Aku dari jurnalistik B angkatan 2022. Tugasku dalam UAS digital videografi yang pertama adalah membuat naskah,
Yang kedua itu cari narasumber bareng temanku Vito. Yang ketiga itu ketemu narasumber buat take video. Sama yang keempat itu aku bagian ngambil alih buat voice over nanti di bagian pengeditan video. Bye bye, thank you. Hai, kenalin, nama aku Angga Basari Alfaka, biasa dipanggil Angga, dari kelas jurnalistik B angkatan 2022. Tugas aku di sini tugas digital videografi adalah host studio dan juga nemenin teman-teman untuk proses peliputan dan ya membantu sedikit dalam beberapa hal seperti nyari narasumber. Halo, nama saya Muhammad Ikhlas Ulama, saya dari jurnalistik. Saya adalah editor dari video ini. Halo, nama saya Ahmad Said Ramadan Siregar, saya dari jurnalistik B, saya dari angkatan 2022. Tugas saya dalam kelompok ini adalah menjadi kameraman. Terima kasih. Kesulitan selama proses liputan mungkin adalah penyesuaian waktu dengan narasumber dan juga proses pencarian narasumber, karena konsep video kami kan memang box-pop, jadi memang agak banyak yang harus dicari orang-orangnya dan yang bersedia. Lalu kesulitan kedua adalah perubahan judul di akhir pekan ya, di akhir pekan pertemuan yang bikin jadi sedikit agak terburu-buru. Tapi alhamdulillahnya kekejar semua. Dan kalau dari proses editing sih ada beberapa footage yang memang kurang, jadi tapi bisa diambil sih akhirnya. Udah itu aja.